Terbengkalai di era Anies, Heru Budi sukses benahi air Petra Kalijodo warisan Ahok. Dulu sengaja dimangkrakin ya. Ini udah bahaya ini. Retak semua. Ini retak ini. Ini potensi roboh ya. Udah sampai ini ya. Ini masuk Jakarta Utara ya. Ini potensi roboh ya. Ini bahaya ini. Kalau yang dulu yang pertama diresmikan itu bagus sekali itu, kayaknya indah, semuanya bersih selama Pak Ahok masih ada gitu. Sekarang sudah jadi kayak lapangan sampah gitu. Lihat kemana-mana sampah melulu, nggak bisa diatur. Untuk memperbaiki dan memperindah kembali air Petra Kalijodo, dan hari ini kita sudah mengecek, sudah diperbaiki dan sudah disempurnakan, yang mana kemarin ada beberapa struktur yang harus disempurnakan, diperkuat. Tentunya pertama ini bisa dimanfaatkan, dan terima kasih pada seluruh komunitas sudah dimanfaatkan untuk BMX, untuk skateboard, dan tentunya komitmen Pemda DKI untuk menambah ruang terbuka hijau. Banyak sekali masalah yang ditinggalkan Anies Baswedan di Jakarta. Anies Baswedan sudah keluar kantornya dan jabatan itu diisi oleh pelaksana tugas. Percayalah, bakalan ada lebih banyak masalah yang ditemukan yang berhubungan dengan manajemen dan administrasi di Jakarta. Gitu kok mau jadi presiden. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkunjung ke ruang publik terpadu ramah anak Kalijodo, Jakarta Barat Sabtu, 16 September 2023. Kunjungan ini dalam rangka melihat hasil penataan kawasan air Petra Kalijodo yang sebelumnya mengalami sejumlah kerusakan. Pantauan Kompas.com, Heru Budi beserta jajarannya tiba sekitar pukul 4 sore. Dia langsung menuju beberapa area yang telah selesai diperbaiki. Beberapa bangunan telah dicat ulang, jalur untuk pejalan kaki juga sudah diperbaiki. Setelahnya, Heru berjalan menuju area skatepark untuk melihat atraksi muda-mudi yang bermain papan luncur dan sepeda BMX. Area skatepark ini juga menjadi salah satu fasilitas yang diperbaiki karena sebelumnya rusak. Heru bahkan menjajal langsung skatepark di air Petra Kalijodo menggunakan skateboard milik salah seorang pengunjung. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada beberapa pemain skateboard dan sepeda BMX. Adapun air Petra Kalijodo sebelumnya menjadi sorotan karena kondisinya yang sudah termakan usia. Kondisi air Petra itu menjadi sorotan setelah dikunjungi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat. Jarod mengaku kecewa karena fasilitas publik yang ia bangun bersama ex-gubernur Ahok itu terbengkalai. Usai dikritik Jarod, Heru Budi langsung turun tangan mengecek air Petra dan berjanji segera melakukan perbaikan. Menindaklanjuti hal itu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta kemudian menganggarkan program penataan air Petra Kalijodo. Kepala Distamhut DKI Jakarta Bayu Megantara berujar, biaya penataan air Petra Kalijodo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Anggarannya mencapai 1,7 miliar. Distamhut DKI Jakarta hendak menata air Petra Kalijodo karena terdapat sejumlah kerusakan di lokasi itu. Beberapa di antaranya yakni keretakan tanah dan penurunan muka tanah. Dalam momen itu, Heru berharap air Petra Kalijodo bisa hidup lagi. Tentu, seperti di era Ahok, karena di era Ahoklah air Petra Kalijodo ini pertama kali dibangun. Tapi bukannya diteruskan perawatannya oleh Gubernur Anies, malah dimakrakan, tidak dirawat dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Semua orang tahu bahwa salah satu hasil kerja Ahok yang spektakuler adalah mengubah lokasi perjudian dan prostitusi di Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau. Gubernur Ahok dengan gemilang melenyapkan salah satu titik maksiat legendaris yang katanya dibenci banyak orang berjubah agama. Namun tidak ada suara-suara dari mereka yang mendukung atau mengucapkan terima kasih kepada Ahok yang telah sukses menggusur salah satu titik kemaksiatan. Kaum berjubah yang menyatakan diri sebagai pembela agama itu justru menggebu-gebu untuk menyingkirkan Ahok.
Dan itulah karakter asli mereka, munafik dan bodoh. Jika mau, Anies sebenarnya tinggal meneruskan pekerjaan Ahok. Maka dipastikan dia sukses besar menata ibu kota. Tapi malang bagi Anies, dia justru ingin melakukan hal yang bertolak belakang dengan program Ahok. Maka tanpa blueprint yang jelas, tanpa perhitungan matang dan cermat, pekerjaan seperti dilakukan dengan terbata-bata. Hasilnya pun amburadul. Anies seperti mau jalan sendiri dengan semau-maunya. Tak ingin melibatkan pihak lain seperti pemerintah pusat yang sebenarnya lebih paham permasalahan Jakarta. Dan bagaimana menyelesaikannya? Maka menyaksikan sepak terjang Anies selama 5 tahun, kita hanya bisa mengelus dada, bingung dan dongkol. Semua program Jokowi Ahok dimangkrakan dan tak dilanjutkan oleh Anies. Tapi ketika Anies akhirnya lengser, lega rasanya. Dia digantikan oleh sosok semacam Heru yang sudah pasti lebih paham problem ibu kota, sebab sudah mengenal lingkup kerjanya selaku birokrat Pemda DKI yang karirnya dimulai dari bawah. Dan yang lebih penting, Heru murni bekerja untuk kepentingan masyarakat, maka dia tidak punya beban apa-apa, khususnya untuk melanjutkan pekerjaan Ahok serta mau menjadi mitra pemerintah pusat dalam membenahi ibu kota. Prabowo bikin ulah lagi, mau gunakan APBN selama 5 tahun untuk sekali pakai. Wah, bakal jadi ladang korup nih. Alutsista. Suatu hari tiba-tiba Pak Prabowo keluar dengan ide yang luar biasa sekali. Ide bahwa sebaiknya Kemhan, anggaran Kemhan itu diberikan 5 kali APBN sekaligus. Keluarkan dananya sekarang, dipakainya sekarang. Buat apa? Kata Ibu Koni itu. Supaya kita bisa mendapatkan alutsista yang lebih murah sekarang ini. Daripada kita dapat alutsista, daripada dibelinya nanti 5 tahun lalu jauh lebih mahal sekarang saja. Ya untung ditolak sama Sri Mulyani. Itu ide yang tidak masuk akal. 5 APBN ya, anggarannya supaya dikeluarkan sekarang. Rencana pengadaan alutsista itu nilainya memang fantastis. 1.760 triliun rupiah. Itu bukan jumlah yang kecil ya. Jumlah itu lebih besar dari pendapatan negara kita tahun 2020 yang sebesar 1.700 triliun rupiah. Lah, apa mungkin kita harus keluarkan uang untuk belanja alutsista sedangkan pendapatan negara kita lebih sedikit dari belanjanya? Itu ibarat gaji kita cuma 5 juta rupiah, tapi istri memaksa beli tas seharga 6 juta rupiah. Nangis dompet kita. PT TMI ini baru didirikan tahun 2020 sebagai perusahaan dari Kementerian Pertahanan untuk urusan jual beli alat persenjataan. Nah, ini yang bikin kecurigaan. Seberapa capable-nya PT TMI yang baru berdiri tahun lalu untuk mengelola uang sebesar 1.760 triliun rupiah itu? Bahkan rekam jejak pengalaman pembelian senjata saja mereka belum ada sama sekali. Dan yang bikin curiga lagi, ternyata 3 dari 4 komisaris yang ada di PT TMI itu adalah orang Gerindra. Partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita sendiri. Ada apa ini? Kok bisa orang-orang partainya sendiri yang mengurusi jual beli senjata ini? Menteri Pertahanan orang Gerindra, komisaris PT TMI juga orang Gerindra. Tapi uang buat beli senjata itu uang negara. Ini yang bikin publik jadi curiga. Kok kasar begitu sih permainannya? Nah, hanya Kementerian Pertahananlah yang dalam beberapa bulan terakhir itu melakukan pembelian yang sangat besar dengan anggaran pemeliharaan yang juga nggak kalah besar. Karena menurut Pak Jokowi, jangan sampai anggaran mencapai 29,7 triliun ini, nanti anggaran pemeliharaannya mencapai 21. Itu mahal lagi gitu. Nah, dalam beberapa bulan terakhir itu Polri, Kejaksaan Agung, BIN, setahu saya dalam berita-berita yang ada di media itu kan nggak ada pembelian yang luar biasa. Cuma Kementerian Pertahananlah yang membeli pesawat-pesawat bekas dari Qatar yang harganya sangat-sangat mahal setara dengan harga barunya, padahal pesawat bekas. Ini fokus pernyataannya gitu karena. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar heran dengan upaya manuver Prabowo. Sebab Prabowo memiliki niat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara selama 5 tahun untuk digunakan dalam 1 kali pakai. Hal itu dianggap aneh sebab bisa jadi disalahgunakan untuk kepentingan di luar Kemenhan.
Menurut pakar komunikasi politik Cipta Lesmana, Prabowo memang sempat meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa anggaran APBN selama 5 tahun digunakan untuk sekali pakai, dengan alasan bisa mendapatkan alutsista yang lebih murah. Tapi oleh Sri Mulyani ditolak karena ditakutkan akan disalahgunakan tidak pada semestinya. Selain itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Karena sebelumnya Prabowo juga membuat geger telah menunjuk sahabatnya yang merupakan manajer untuk mendirikan perusahaan swasta bernama PT TMI. Dilansir dari situs PT TMI, perusahaan dengan kepanjangan teknologi militer Indonesia ini bertugas mengatur anggaran pengadaan alutsista dari Kemenhan.